Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah? Wida berharap anak-anak beserta segenap keluarga besar yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kali ini kita belajar tematik ya. Pada tema 8, subtema 3 dan subtema 4 dengan Bu Ida. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini di pertemuan ini kita akan belajar yang pertama tentang lama waktu ya. Yang kedua, kita belajar menghitung waktu dengan berhitung. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan waktu dengan lagu. Yang keempat, kita belajar mengukur suhu benda. Dan yang terakhir nomor 5, kita belajar mengurutkan suhu benda. Nah, anak-anak, yang pertama ini kita akan mengenal waktu dengan alat ukur tak baku ya. Nah, apakah anak-anak sudah tahu waktu itu apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Coba kita belajar bersama-sama ya, supaya kita sama-sama mengerti apa itu waktu. Nah, waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Coba kita ulang sekali lagi. Waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal tersebut terjadi. Nah, waktu sendiri itu ada dua anak-anak. Kira-kira apa ya? Ya, ada di layar kacanya anak-anak ya. Kita baca, ada kalanya waktu itu lama, ada kalanya waktu itu sebentar. Untuk lebih pahamnya, nah, lama biasanya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oke. Untuk sebentar biasanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Jadi anak-anak, kalau lama, waktu itu lama biasanya membutuhkan waktu yang sangat banyak dan panjang ya. Kalau sebentar membutuhkan waktu yang sedikit atau pendek. Nah, ini diperhatikan ada contoh-contoh kegiatannya. Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar, contohnya ada cuci tangan, minum, makan, dan masih banyak kegiatan lagi ya yang membutuhkan waktu sebentar. Dari ketiga contoh ini, coba anak-anak perhatikan, ketika melaksanakannya cukup sebentar dan waktunya lebih sedikit. Setelah itu kegiatan itu sudah selesai. Contoh yang kedua ini adalah contoh kegiatan yang membutuhkan waktu lama. Yang pertama ada sekolah, yang kedua bekerja, yang ketiga tidur, dan masih ada juga contoh kegiatan lainnya ya. Dari ketiga contoh ini, jika kita melaksanakannya maka membutuhkan waktu yang lama atau waktunya sangat banyak. Nah, selanjutnya kita akan belajar menghitung waktu dengan berhitung. Oke. Menghitung waktu bisa menggunakan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku itu apa? Nah, seperti berhitung, bertepuk, ya, itu contoh satuan tak baku. Ini contohnya. Keiko sampai garis finish pada hitungan ke-17, sedang Aira sampai garis finish pada hitungan ke-10. Zahra sampai garis finish pada hitungan ke-13. Dari ketiga teman kalian ini, jika diurutkan dari yang paling cepat ya, berarti hitungannya yang lebih sedikit itu menandakan dia yang paling cepat larinya. Kita urutkan ya. Yang pertama Aira
kedua Zahra, dan yang ketiga Keiko. Nah, anak-anak, sekarang kita menentukan waktu dengan lagu. Contohnya, kita dapat mengukur waktu dengan cara menyanyikan lagu. Teks lagu yang panjang membutuhkan waktu yang lama, sedangkan teks lagu yang pendek membutuhkan waktu yang sebentar. Oke. Jika di dalam kegiatan, biasanya anak-anak pernah mengikuti senam ya. Bisa juga ketika dulu waktu di TK atau playgroupnya anak-anak. Nah, atau ketika di rumah anak-anak bisa mempraktekkan senam atau olahraga yang menggunakan musik ya, di situ dengan menggunakan lagu. Contoh mengukur lama kegiatan dengan lagu di sini. Nah, jika saat kegiatan anak-anak menggunakan satu lagu, tetapi jika kegiatannya lebih banyak gerakannya, maka lagu itu diputar lagi 2 kali. Nah, itu ya. Jika gerakannya sedikit, maka cukup lagu sebentar atau satu putaran lagu saja. Jika kegiatannya atau olahraganya yang membutuhkan waktunya agak panjang, maka lagunya diputar 2 kali. Seperti itu ya. Jadi jika waktunya pendek, maka lagunya hanya sebentar. Jika kegiatannya banyak atau panjang olahraganya ya, maka membutuhkan waktu atau lagu yang lebih banyak. Oke. Ini adalah salah satu contoh mengukur waktu dengan lagu. Nah, anak-anakku, sekarang kita mengukur suhu benda ya. Dari mengukur suhu benda ini dengan satuan tak baku, contohnya adalah dengan telapak tangan. Suhu itu ada dingin, sejuk, hangat, dan panas. Dari contoh yang ada di gambarnya anak-anak, itu ada air yang sedang direbus. Kira-kira apa suhunya? Pintar. Jika air itu direbus di atas api, maka suhunya akan panas ya. Nah, yang kedua adalah contoh benda yang bersuhu dingin. Mula-mula air berupa air ketika dimasukkan dalam kulkas, di freezer, maka air itu akan membeku. Dan jika dipegang, maka terasa dingin. Nah, itu adalah contoh suhu dingin, anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengurutkan suhu benda. Ada 4 gambar di sini ya. Ada air keran, ada air rebus. Yang ketiga itu ada air yang di ember, namun diisi 2 air yang berbeda. Satunya air dingin dan 1 gelas lagi air panas ya. 1 gelas air dingin dan 1 gelas air panas. Jika dicampurkan, maka di ember itu akan menjadi air hangat ya. Dan yang gambar keempat adalah es, gambar air yang sudah dibekukan. Sekarang jika diurutkan dari yang paling panas, coba kita urutkan bersama-sama ya. Nomor 1, dari yang paling panas, air rebus. Setelah itu, apa kira-kira anakku? Pintar. Yang kedua, air hangat yang ada di dalam ember. Yang ketiga, air keran. Dan yang terakhir paling dingin adalah air yang dibekukan atau es ya. Nah, dari pelajaran kali ini supaya anak-anak lebih paham, nanti kita pelajari ulang di materinya anak-anak di rumah, Kita berlatih bersama di LKS tema 8 pada halaman 67 dan halaman 88 pada Romawi 2 ya anak-anak. Nah, Bu Ida berpesan selama pandemi ini anak-anak belajar di rumah tetap bersemangat, kerjakan secara mandiri, tetap beribadah dengan tertib, sholat 5 waktunya ya. Jika keluar jaga diri, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Bu Ida akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.